Oke, baiklah Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita berjumpa kembali dalam channel Paulus Pinontolan Tirayo di program Melangkah Bersama Yesus. Dalam kesempatan ini saya akan menemani Bapak Ibu Saudara di beberapa waktu ke depan. Dan sebelum Bapak Ibu Saudara nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, komen dan like sebanyak-banyaknya, dan Bapak Ibu Saudara juga bisa share jika Bapak Ibu Saudara merasa bahwa video-video saya itu memberkati dan bermanfaat. Bapak Ibu bisa share juga dimanapun juga, dan kepada rekan-rekan Bapak Ibu Saudara. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini makin berkembang berkat dukungan atau support dari Bapak Ibu Saudara. Dan jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan layanan doa, Bapak Ibu bisa memberikan komentar di kolom komentar di bawah ini. Dan saat ini saya akan memberikan tema renungan saya adalah menginap, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka Alkitab kita yang kita temukan di dalam kitab Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23. Dan diharapkan kepada Bapak Ibu Saudara agar supaya Bapak Ibu Saudara jangan skip video ini, agar supaya Bapak Ibu Saudara mendapatkan manfaat dan berkat tersendiri bagi Bapak Ibu Saudara. Terima kasih, dan saat ini saya akan membacakan firman Tuhan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani, diperdamaikannya dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akan menjelaskan di ayat yang ke-23, dan ayat-ayat selanjutnya atau ayat sebelumnya saya akan menjelaskan atau memberikan video di waktu-waktu yang akan datang. Dan Bapak Ibu Saudara, di sini saya akan fokus di ayat yang ke-23. Nah, karena di sini firman Tuhan berkata, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh. Nah, Bapak Ibu Saudara, tetap teguh ini menggunakan kata meno. Bapak Ibu Saudara, kata meno ini bisa juga berarti menginap, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi tema khotbah saya atau tema renungan saya itu menginap, Bapak Ibu Saudara, dengan menggunakan kata meno. Nah, Bapak Ibu Saudara, banyak orang nggak mau menginap dengan Tuhan, ya Bapak Ibu Saudara. Banyak orang maunya berjalan sesuka hati mereka saja, tapi nggak mau menginap. Dan Tuhan mau kita bukan hanya tetap teguh, tetapi itu juga kita harus menginap, ya. Nah, kalau dengan kata menginap ini kita harus pahami dengan apa? Dengan ketika kita membuka hati, membuka pikiran kita, open minded, ya. Jadi kita membuka open heart, open minded, dan semua tentang kita, dan Tuhan akan memberikan pengertian kepada kita. Sehingga begini Bapak Ibu Saudara, sehingga ketika kita, ya, uh, ada di dalam Dia, kita terus bertekun di dalam Dia, dan kita juga Tuhan ajarkan agar supaya kita menginap, ya. Kita menginap itu berarti kita meno, Bapak Saudara. Nah, banyak orang nggak mau menginap, ya. Bapak Ibu Saudara, kenapa Rasul Paulus menulis kata meno kepada jemaat-jemaat yang ada di Kolose? Karena pada waktu itu mereka nggak mau tinggal di dalam Kristus, mereka nggak mau menginap, ya. Mereka nggak mau tetap di dalam Dia. Mereka maunya mengikuti apa yang mereka mau, sehingga Rasul Paulus ingin mengingatkan mereka dengan tulisan atau suratnya kepada mereka, sehingga mereka sadar ternyata mereka itu harus hidup di dalam hal ini. Mereka harus menginap,
ya. Banyak orang kan kalau kita lihat maunya ke sana kemari gitu, nggak jelas ya. Ya Bapak Saudara, mereka nggak mau nginap ya, mereka nggak mau tinggal, mereka nggak mau berada dalam Kristus. Mereka maunya sesuka hati mereka saja, ya. Mereka katanya gitu, itu karena ya Tuhan yang suruh dan sebagainya. Oke lah, it's okay kalau mereka bilang itu Tuhan yang suruh, nggak masalah. Tetapi masalahnya kalau Tuhan mau kita itu harus menginap, kita jangan menganggap diri paling pintar, Bapak Saudara ya. Kita maunya, karena begini, ada suatu waktu dalam konteks ini ya saya bicara bahwa kita itu perlu menginap, tapi mungkin dalam konteks-konteks lain Tuhan menyuruh kita untuk memberitakan kabar baik atau untuk pergi kepada seluruh bumi ya, kepada ujung sampai ke ujung bumi ya, dengan memberitakan firman Tuhan ya. Tetapi dalam konteks ini kita harus menginap, Bapak Saudara. Ya, menginap itu berarti tetap, Bapak Saudara. Kalau kita menginap dengan serius, dengan sungguh-sungguh, nggak kerasa krusuk, Bapak Saudara, pasti Tuhan akan menyertai kita ya. Banyak orang kan sekarang udah nggak tahan lagi mereka dengan Tuhan. Mereka maunya akhirnya hidup mereka ya seperti itu ya Bapak Saudara. Kenapa? Karena nggak mau mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidup mereka. Nah, mereka selalu berbicara atas nama Tuhan, tetapi nggak tahu konteksnya seperti apa. Mereka selalu berbicara atas nama, bahkan ya Bapak Saudara, ketika mereka mengatakan atas nama Tuhan, ternyata Tuhan tidak menyertai Bapak Saudara. Ya tentu Bapak Saudara itu keluar dari hati dan pikiran mereka, bukan yang dari Tuhan sendiri Bapak Saudara. Nah, kalau itu dari Tuhan, pasti itu akan bertahan dan akan terus Tuhan teguhkan dalam kehidupan setiap orang percaya, Bapak Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau kita menginap ya, maka Tuhan akan menyertai kita. Dan di sini ada beberapa cara agar kita bisa menginap ya, Bapak Saudara. Kita tahu bersama bahwa kalau kita menginap di sebuah penginapan, tentu kan ada aturan-aturan, ada cara-cara, kemudian ada hal-hal yang nggak bisa kita langkahi, nggak bisa kita seenaknya dan sebagainya. Tapi tentu kita harus tahu caranya seperti apa. Dan cara agar supaya kita bisa menginap, yang pertama adalah berlakulah ramah, Bapak Saudara. Kalau kita berlaku ramah, maka kita akan diterima. Nah, Bapak Ibu Saudara, persoalannya hari-hari ini banyak orang nggak mau ramah, Bapak Saudara. Banyak orang lebih lebih sepertinya selalu membawa-bawa sesuatu yang nggak penting, Bapak Saudara ya. Mereka tidak mau berlaku ramah. Mereka selalu bilang bahwa uh, dalam konteks tertentu mereka selalu berbicara, oh Tuhan kok yang menyertai saya, makanya saya harus keras terhadap Anda. Padahal Tuhan tidak berbicara demikian kepada dia. Kenapa? Karena sebenarnya Tuhan menuntut dia untuk berlaku ramah. Tetapi sebenarnya dia yang nggak mengerti maksud Tuhan dalam hidupnya. Makanya Tuhan biarkan saja sekehendaknya dia sendiri, sekehendaknya orang tersebut. Mengapa? Karena dia nggak tahu konteks ya seperti apa. Nah, berlakulah ramah ketika kita sedang menginap, Bapak Ibu Saudara ya. Kadang-kala makanya kan seringkali orang membawa kekacauan, Bapak Ibu Saudara. Bukan malah membawa damai, tapi membawa kekacauan. Di mana-mana dia membawa kekacauan, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena dia tidak berlaku ramah, Bapak Ibu Saudara. Kepada hamba Tuhan pun dia nggak berlaku ramah, apalagi pada orang lain. Bagaimana mungkin ya seorang hamba Tuhan melakukan hal yang seperti demikian? Maka kita harus berlaku ramah kepada siapapun yang kita temui. Artinya ya Bapak Ibu Saudara, ini yang harus kita lakukan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana mungkin seorang yang mau menginap lalu kemudian marah-marah dengan jelas dan sebagainya? Tentu tidak akan diterima. Nah, ataupun kita menjadi tamu dan kemudian kita menginap di suatu tempat, tentu tidak akan diterima, bahkan akan diberikan tempat yang lain dan sebagainya. Nah, kenapa? Karena tidak berlaku ramah. Itu cara pertama. Cara kedua, berlakulah setia. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita dengan Tuhan, kalau kita Bapak Ibu Saudara tahu kata meno ini, pasti kita akan berlaku setia. Orang yang menginap adalah orang yang berlaku setia. Nah, kalau kita setia kepada Tuhan, pasti akan, bukan hanya upah yang Tuhan berikan, pasti Tuhan akan menyertai, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menyediakan segala sesuatu, tentu dengan cara Tuhan, Bapak Saudara, dan tentu dengan langkah-langkah yang Tuhan tunjukkan kepada hamba-hamba Tuhan, kepada orang yang percaya. Dan kita harus berlaku setia. Bukan hanya kita berlaku ramah ya, tetapi kita setia. Kalau kita setia kepada Tuhan, pasti Tuhan juga tidak akan tinggal diam. Tuhan akan menyertai dan Tuhan akan menunjukkan dan membuktikan bahwa dia Tuhan yang luar biasa, yang ajaib, yang menuntun bukan hanya kepada orang-orang Israel, menuntun
orang-orang Israel dia tuntut keluar dari tanah Mesir, tapi juga kepada orang-orang percaya, kepada kita semua yang berharap dan mencarinya, dan bahkan membutuhkan pertolongan. Itu cara kedua, berlakulah setia. Cara ketiga adalah berlakulah baik, Bapak Saudara. Nah, ini penting sekali. Kalau kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita harus berlaku baik, Bapak Saudara. Ya, kita harus berlaku baik kepada sesama kita, berlaku baik ya kepada orang-orang yang di sekitar kita. Kita berlaku baik. Ya, tentu bukan masalah kepentingan untuk ini dan untuk itu, tapi karena sudah passion kita berlaku baik kepada mereka. Nah, kalau kita berlaku baik, pasti Tuhan akan uh, menolong, bahkan akan memberkati bukan hanya kita, tetapi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan itu bukan berarti, Bapak Saudara, Tuhan tidak akan memberikan berkat. Bukan berarti Tuhan tidak akan menyediakan kita kesehatan, kekuatan, kemampuan. Justru karena kita memperlakukan baik, hal yang baik kepada orang lain, maka itu akan kembali kepada kita. Dan tentu Tuhan akan meneguhkan itu dalam setiap kehidupan orang percaya. Dan marilah kita tetap mengasihi Tuhan dalam seluruh kehidupan kita, dan Tuhan akan memberkati kita semua. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati.